Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, dengan saya Ria Yuriska sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bung Aldi, Bung Sandi, Bung Rocky. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Selamat datang di podcast Meja Kotak, tempatnya diskusi mendalam tentang hukum. Kita akan membahas sebuah kasus yang menjadi sorotan, yaitu kasus Kapita Selekta Hukum. Sebelum melanjutkan diskusi, saya mau bertanya nih Bung, terkait Kapita Selekta Hukum itu apa sih? Bisa dijelaskan oleh Bung Sandi ya? Ya, sambil ngerokok ya Mbak. Iya, silakan. Ya, supaya bisa lebih ke inspirasi, karena diskusi ini cukup berat juga ya, agar enak. Oke, baik, pertanyaan yang cukup menarik ya Mbak Ria terkait Kapita Selekta itu. Mendiskusikan mengenai Kapita itu ya, sepengetahuan saya adalah itu merupakan suatu mata kuliah yang mana mata kuliah ini dipelajari mungkin di atas semester 5 ya, mau menuju ke semester akhir. Dan Kapita ini biasanya sih lebih ke kejuruan penjurusan lebihnya biasanya terdengar lebih ke pidana. Bisa dipandang dari sudut tata negara juga bisa, perdata juga bisa, tapi tergantung pada prinsip tentang hukum Kapita Selekta itu sendiri. Maka dari itu penting demi untuk pengetahuan Kapita tersebut. Bahkan di dalam KBBI itu Kapita itu adalah sebuah Kapita itu per kapita atau per kepala, itu definisi dari KBBI. Tapi kalau dalam perspektif hukum itu tentu yang dibicarakan atau diskusikan terkait berarti mengenai tentang hukum itu sendiri. Ya, mungkin itu ada tambahan dari Bung Aldi. Ya. Baik, ada tambahan dari Bung Sam mungkin? Ya mungkin sedikit ya saya tambahkan terkait Kapita Selekta Hukum. Jadi menurut saya itu Kapita Selekta Hukum lebih kepada penjelasan di mana terkait subjek ataupun unsur-unsur daripada yang ada di dalam mata kuliah tersebut. Kayak misal pidana, kan di situ ada unsur pidana, di perdata kan ada unsur-unsur kesalahan, kan di situ jelas. Kalau menurut dari pandangan hukum tata negaranya, mungkin saya belum mempelajari terkait itu. Kalau terkait pidananya ya mungkin daripada subjek itu sendiri. Kayak semisal unsur apa adanya unsur pidana, ya mungkin dari situ saya bisa menjelaskan Kapita tersebut. Baik, bagaimana pandangan Bung Aldi terhadap ranah ke hukum pidana? Karena Kapita Selekta Hukum ini, Iya. pandangan saya sih kurang lebih hampir sama dengan Bung Sandi dan Bung Sam ini. Walaupun Kapita Selekta Hukum ini ada khususnya dalam ranah pidana, menjadi mata kuliah kita saat ini di semester 7 yang diampu oleh dosen tercinta kita Pak Dadang Sumarna. Namun Kapita Selekta ini menjadi salah satu permasalahan yang aktual di dalam masyarakat. Itu baik serta permasalahan yang sedang terjadi atau yang telah terjadi di masa-masa lampau. Itu bisa mengkaji berbagai perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam ranah pidana ini kan, seperti perbandingan nanti kita yang akan bahas ke depannya soal KUHP lama dengan KUHP baru, itu begitu Bung? Ya, nanti akan berlaku di tahun 2025 ya. Ya mungkin tambahan saya dari itu aja sih. Jadi dia bisa jadi suatu alat, Kapita ini menjadi suatu alat yang untuk mengkaji bagaimana hukum pidana ini berjalan, bagaimana hukum pidana ini diterapkan di sosial masyarakat pada umumnya ya. Jadi itu bisa jadi salah satu alat sih, itu aja mungkin tambahannya. Jadi pandangan saudara-saudara di sini hampir sama ya? Ya tentu, karena kebetulan di sini kan masih satu semester ya, satu kelas yang sama dalam pengampuan dari dosen yang sama juga. Jadi tentu pasti ada relevan hal tersebut. Oh ya, kalau untuk kasus itu tersendiri, apakah bisa dijelaskan Bung Sandi? Baik. Tentu kalau mau mengenai penjelasan terkait yang
kapita dalam ranah pidana yang disebutkan sama Bung Aldi itu ada KUHP lama dan KUHP baru nanti akan berlaku pada tahun berapa tadi? 2025. Pada tahun 2025 itu nanti berlaku. Itu ada beberapa unsur yang perubahan sedikit. Ya diantaranya terkait dengan perselingkuhan, perzinahan ya. Karena di dalam KUHP yang lama itu mengatur tentang undang-undang tersebut, yaitu tidak ada delik atau aduan ya. Kalau di dalam KUHP yang baru itu ada delik aduan. Yang mengadukan di dalam perzinahan ya misalkan itu siapa? Adalah orang yang terikat. Itu ada di dalam pasal 411 atau 411 KUHP yang baru. Siapa yang boleh mengadukan? Adalah di dalam pasal tersebut itu orang yang terikat. Siapa yang terikat? Suami istri. Apabila ada menemukan suami berzinah dengan orang lain, yang berhak mengadukan itu adalah orang terikat. Siapa? Berarti istrinya. Yang seperti itu ada beberapa perubahan ya undang-undang. Karena di dalam hukum itu dalam definisi hukum sama undang-undang tuh bisa kita bicarakan unsurnya, tapi pelaksana sama. Kebetulan kita kemarin mempelajari ya bersama Pak Dadang Sumarna, hukum dan undang-undang itu beda. Orang melanggar hukum belum tentu melanggar undang-undang ya. Dan sebaliknya sama, orang melanggar undang-undang belum tentu melanggar hukum. Saya kasih contoh. Contohnya ya, orang melanggar hukum belum tentu melanggar undang. Satu contoh yaitu santet. Santet di undang-undang diatur enggak? Tidak ada. Untuk sekarang belum. Bahkan di KUHP yang baru pun belum. Ini sepengetahuan saya kalau tidak salah ya, sepengetahuan saya. Di dalam KUHP yang baru tentu tidak mengatur. Santet secara hukum di norma masyarakat yang berlangsung umumnya ya di masyarakat adat atau masyarakat sosial itu tidak diatur santet. Tetapi melanggar hukum jelas. Apakah di undang-undang melanggar? Tidak ada. Sama sekali tidak mengatur tentang santet, itu perbedaan itu. Kedua, orang melanggar undang-undang belum tentu melanggar hukum. Oke. Contohnya mungkin bisa dijelaskan apa itu? Untuk contoh orang yang melanggar undang-undang tapi tidak melanggar hukum, khususnya di masyarakat, itu biasanya melanggar pasal tentang masuknya ke pekarangan rumah orang. Nah, iya. Itu masuk ke pekarangan rumah orang, sebenarnya itu diatur dalam undang-undang bahwa ada peraturan yang jelas itu di undang-undang tidak boleh memasuki pekarangan seseorang tanpa izin. Tapi itu bukan itu untuk berlaku untuk kita juga, sebetulnya untuk manusia juga. Nah, untuk orang maksudnya. Tapi lumrahnya di kita hal tersebut itu menjadi kayak biasa aja masuk ke pekarangan orang tanpa izin, tanpa apa, ke kebun orang, tapi tidak ada hukuman di masyarakat walaupun itu melanggar undang-undang. Itu contoh dari melanggar undang-undang tapi tidak melanggar. Tapi itu diatur ya di apa? Jelas itu diatur. Tidak boleh baru atau lama? Itu dah kok di KUHP lama itu ada. Ya, seperti itu gambarnya. Berarti bisa dikatakan kapita itu termasuk ranah hukum yang mengatur urusan privat dan urusan publik. Itu terperincinya terbagi dalam tata negaranya, pidananya, perdatanya, dan sebagainya. Baik, untuk pandangan hukum tata negara itu sendiri bagaimana, Bung Sandi? Kapita itu melingkup semua ya, baik pidana, perdata maupun tata negara. Itu kalau tata negara itu melingkup lebih dari disebutnya. Tata negara itu melingkup dari suatu pemerintahan ya, sebagaimana kita tentu di dalam semester 7 ini tentu mempelajari tentang trias politika. Nah, ini berlaku di Indonesia yang dicetuskan oleh Mentenescu pada tahun 1689 ya, kalau pengetahuan saya. Ya, Indonesia menganut sistem trias politika. Apa saja di dalamnya itu? Yang pertama adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, itu melingkup daripada kapitas dan hukum dalam pandangan hukum tata negara itu. Indonesia tentu menggunakan sistem trias politika. Dan ada satu tambahan lagi, apa itu? Lembaga independen. Yang mungkin seperti itu, Mbak. Tadi sudah disebutkan oleh Bung Sandi, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk penjelasannya bisa dijelaskan oleh Bung Sem? Siap. Legislatif itu badan legislatif yang termuat dalam sistem pemerintahan kita tadi apa, Pak? Ya, yang itu yang disebutkan pembagian kekuasaan itu. di dalam sistem trias politika. Legislatif itu
bisa dikatakan lembaga pengawasan kepada eksekutif. Dalam hal di sini tugas utama daripada legislatif tersebut itu untuk membuat hukum ataupun undang-undang. Itu lebih ke DPR ya. Ya. Lebih ke DPR. Ya legislatif sih lebih spesifiknya DPR lah, Dewan apa sekarang Dari segi DPR ya, di antaranya DPR, MPR dan DPD. Itu yang berlaku membuat undang-undang ya itu si pelaku undang-undang itu. Bukan si pelaku, si pembuat undang-undang. Kalau si pelaku ya orang pemerintahan seperti eksekutif. Di sini legislatif itu panjang sih perkembangannya. Jadi tugasnya daripada legislatif itu yang utamanya itu membuat undang-undang dan mengawasi daripada si pelaku undang-undang itu yang menjalankan. Seperti yang menjalankan kan di sini karena sistem trias politika ini sistem pemerintahan kita, si pelaku undang-undang ini adalah si pemerintahan atau si eksekutif yang bisa dikatakan si presiden. ya, Menjalankan undang-undang daripada kita. Ya tadi disebutkan tadi DPR itu mungkin ada 3 kewenangan khusus. Kewenangan yang paling utama itu tadi membuat undang-undang, terus mengawasi dan mengalokasikan anggaran tersebut dari DPR. Ya, mungkin seperti itu. Kalau untuk selebihnya eksekutif mungkin bisa Abang Aldi. Bisa ditambahkan Bung Sebelum Aldi? lanjut ke eksekutif, saya sebenarnya ada pertanyaan mengenai lembaga legislatif ini, Bu. Khususnya di dalam ranah DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Setelah amandemen, kekuasaan DPD ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Dadang, seperti macan ompong. Ya, Iya, dia harimau tapi tidak bertaring. Artinya kekuasaannya terbatas, dipangkas kekuasaannya oleh DPR. Jadi jika tidak dipangkas, mungkin salah satunya kan nanti bisa menjadi kan Indonesia ini negara-negara bagian atau negara-negara serikat. Cuman menurut saya itu jika dipikirkan kembali, sepertinya akan lebih maju Indonesia jika menjadi negara serikat. Nah itu Argumen saya sama sekali tidak setuju. saya sepakat. Tidak sepakat. Tidak Karena setuju bagaimana? otonomi daerah Tadi? seperti ini Iya. nggak relevan, nggak ada Memang kaitannya. dia tadi dikatakan Bung Aldi itu terkait macan ompong ya. Itu karena negara itu sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 1 itu Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya republik itu bertumbuh-tumbuh dalam suatu pemerintahan. Nggak bisa dikatakan serikat. Kalau seandainya DPD dikasih mandat untuk diberikan mandat membuat undang-undang, pasti perwakilan daerah itu akan merdeka dengan sendirinya. Seperti itu kan, Bung? Iya. Ya. Cuman- Saya nggak sepakat apa tadi. Sorry ini. Sebentar, saya menyangkal dulu. Karena menurut saya gini, pandangan saya seperti ini, Bu. Jadi jika DPD ini diberikan Kewenangan untuk membuat dalam undang-undang. dalam undang-undang untuk daerahnya masing-masing, memang nanti Indonesia bisa jadi dan kemungkinannya besar akan menjadi negara bagian atau negara serikat. Nah, tapi menurut saya itu hal yang menguntungkan karena jika dilihat dari letak geografis Indonesia Oke, ini kan, iya. Indonesia kan seperti yang kita ketahui 17.000 pulau loh. Maksudnya itu hal yang sangat banyak untuk khususnya pulau-pulau yang besar seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Sulawesi ya, Papua juga termasuk. Seperti itu, jadi menurut saya Indonesia akan lebih maju seperti negara-negara Amerika, negara-negara bagian Eropa sana, seperti itu, Bu. Tetap ya saya berpendapat Betul. Tidak Betul, setuju, ya. berarti tidak dengan setuju. pokoknya karena tidak akan bisa dirubah sebagaimana tadi saya sebutkan di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar jelas ini dasar 1945 menyatakan bahwa pasal 1 negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, bukan negara serikat. Yang bertumpu-tumpu dalam satu pemerintahan. Iya. Apakah kita tidak ingin mencoba menjadi negara serikat akan lebih maju? Jadi kan mungkin nanti kedepannya bisa ada negara Sumatera atau negara Jawa, negara Depok, bisa saja. Iya. Kayaknya itu terlalu melenceng. Kembali lagi ke pilar kebangsaan kita. Pilar kebangsaan kita yang pertama adalah Pancasila. Ya. Yang kedua adalah Undang-Undang 45. Yang ketiga adalah NKRI. Yang keempat itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kayaknya kalau dibentuk negara serikat, pilar itu akan hilang. Pilar kebangsaan. Ini lebih kurang cocok tadi. Jadi kita bukan Saya sependapat dengan Bung Rocky ya. Oke. Jadi kalau berpendapat pada Kita kembali ke 4 pilar kebangsaan itu aja. ya kita lihat daripada dasar ya, undang-undang dasar. Kalau bisa kita contohkan lagi, ada satu provinsi
di dalam satu negara republik ini yang mempunyai sistem pemerintahan yang nggak mengikuti pemerintahan di Indonesia? Mungkin Anda salah tanggapan.